Oh, Pak. Saya tambahin sedikit tentang Pak Yofi. Katanya kalau menangani klien, beliau saya kelihatan pada situ Pak. Dia tipenya tidak terburu-buru, santai, dan dia dia aktif mendengar, dia mau mendengar keluh kesah orang, dan dia tidak suka memaksa. Jadi kalau ketika dia bertanya pada klien, ketika dia belum siap, ya silakan dulu Bapak. Istirahat dulu Pak. Nanti kalau udah siap baru saya tanya. Santai. Dia tidak berlebihan. Terus ditambah tidak pernah jangan berjanji yang berlebihan. Nah, tidak pernah berjanji berlebihan ya Pak Yofi. Jadi gimana sih? Jadi palsu aja. Jadi itu aja Pak. Jadi perpaduan analytical sama amibel. Pil lebih banyak amibelnya. Jadi santai tapi selesai. Itu aja, terima kasih. Oke, gimana Mas? Yang paling tahu sebenarnya stabil. Gitu. Betul ya. Baik, silakan. Yang diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin. Untuk kegiatan terakhir saya dapat review 8 atau kelompok 8 untuk menilai rekan satu meja yaitu Bu Ade. Selama 2 hari kebetulan kami kegiatan bersama ya Bu ya. Jadi udah cocok Bapak izin. Dari 2 hari kami bersama, menurut kami Bu Ade ini seorang pengendara supir Pak. Kok bisa gitu ya? Jadi Ibu ini Pak ketika misalnya menangani klien dalam menyelesaikan masalah, Ibu ini cenderung cepat dan langsung ke intinya. Namun dalam penyelesaiannya Ibu ini mendengarkan dengan sesama, dengan berusaha untuk tidak salah mengambil keputusan walaupun cepat. Kemudian menggunakan fakta bukan emosi. Jadi Ibu dalam penanganan penyelesaian masalah terkadang kan kalau kita sebagai penyelesaian masalah mungkin ada masalah pribadi gitu Pak. Terkadang kita terbawa emosi. Nah, kalau Ibu ini tetap tenang kemudian mengumpulkan fakta. Yang terakhir adalah Ibu ini orangnya tidak suka membuang waktu Pak. Karena kalau waktu dibuang itu mubazir Pak. Artinya adalah Ibu ini orangnya tepat waktu ketika menyelesaikan masalah. Sehingga ketika ada permasalahan segera mungkin Ibu ya izin ya. Lebih baik diselesaikan daripada ditunda-tunda yang nantinya akan menimbulkan masalah kembali. Seperti pegadaian Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu setuju? Oke. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, teknik ini mendasari kita untuk memperlakukan atau menerapkan prinsip-prinsip etika terkait dengan individualisasi. Setiap orang itu unik, maka Bapak Ibu harus mengenalnya dengan seakurat mungkin supaya pendekatannya kita itu pas. Jadi ini kenapa kita harus belajar ini salah satu kaitannya dengan individualisasi. Kalau strateginya tadi itu ada berapa strategi tadi? Ada 3. 1, asimetris. Setiap orang pendekatannya akan berbeda-beda. Jadi nanti kalau kita punya klien, nah ini bisa digunakan. Baik, berikutnya kita akan bicara tentang client empowerment. Ini semua ada kaitannya dengan penerapan etika supaya kita bisa menerapkan dengan tepat. Definisinya adalah client empowerment itu visual yang menjelaskan keberadaan orang-orang yang memiliki hubungan pengaruh dengan klien. Jadi setiap klien itu pasti di sekitarnya ada banyak orang. Ada ayah, ibu, ada mungkin saudara, ada nenek, mungkin juga siapa di situ atau tokoh masyarakat di sekitarnya. Nah, format ini membantu kita untuk memberi informasi penting dalam menetapkan strategi berhubungan dengan klien agar mendapat dukungan dan komitmen. Kalau kita tidak tahu bagaimana strateginya, sulit kita akan membangun komitmen dan dukungan. Untuk menyelesaikan masalah itu, kadang kita tidak hanya tergantung pada kliennya itu, tapi orang-orang di
sekitarnya. Nah itu kita harus tahu siapa saja. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana bagaimana menavigasi dan memanfaatkan informasi tersebut. Oh ini rekommendernya, ini influencernya, ini approvernya. Ini kira-kira bagaimana saya bisa menggerakkan kekuatan yang ada di sekitarnya itu untuk memberikan masukan sehingga kliennya itu mau berkomitmen untuk menyelesaikan persoalannya. Nah ini butuhnya kita itu mempelajari tentang power map. Langkah-langkahnya ada 5 langkah seperti ini. Yang pertama adalah identifikasi orang-orang di sekitar dan peranannya. Siapa saja orang di sekitarnya, dia punya peran apa. Kemudian identifikasi social style-nya. Ini social style-nya apa? Kita harus tahu. Oh ini ekspresif. Kalau ekspresif itu biasanya orangnya visioner, diajak ngomong gini cepat ngambil keputusan, nggak usah mikir dulu. Oh kalau ini enak ini pendekatannya misalnya. Oh ternyata dia analytical kayak bapak tadi itu kan. Wah kalau ini harus data-datanya harus ilmiah, ini data-datanya harus akurat. Kalau tanpa itu sulit mengambil keputusan misalnya begini. Kemudian identifikasi sikap mereka terhadap kita. Kita juga harus tahu mereka menerima kita itu positif atau negatif. Kalau positif berapa skornya? 3, 2, 1 gitu. Atau negatif. Kemudian gambarkan garis hubungan pengaruh, tambahkan pihak ketiga yang juga berpengaruh. Nah kira-kira seperti ini. Sebelum kita menggambar, ada orang-orang yang punya peran di sekitar klien kita itu. Yang pertama adalah evaluator, orang yang sukanya mengevaluasi gitu ya. Ini begini, ini begini, ini begini. Orang yang menilai kasus, dia pintar menilainya. Kemudian orang yang bisa menjadi recommenders, orang yang memberikan rekomendasi. Ada approval orang yang menyetujui rekomendasi. Kalau untuk balita mungkin orang tuanya, karena dia masih tanggung jawab orang tuanya. Kemudian ada influencer, orang yang mempengaruhi keputusan orang lain. Pokoknya kalau saya dekati dia, kalau saya bawa orang itu dia pasti ikut. Itu berarti influencer. Kemudian ada posisi ini orang yang memberikan atau dimintai nasihat atau saran. Di antara kita ini siapa yang akan berperan sebagai coach? Nah, ini kira-kira. Gambarnya kira-kira seperti ini. Simbol peta hubungan orang-orang di sekitar klien kita. Misalnya ini ada mawar putih, ya jabatannya guru, gitu ya. Kemudian dia itu karakternya apa, gitu ya, driver misalnya. Nah, kemudian kita gambarkan di sini sikap terhadap, maaf ya ini saya ambil dari Kementerian Pendidikan caranya ini, tapi ini bisa diterapkan di mana-mana. Jadi misalnya di sini kita gambarkan penerimaan orang itu terhadap kita itu seperti apa, positif atau negatif. Kita gambarkan di sini. Kalau dia +3 berarti sangat positif menerima kita. Tapi bisa jadi dia negatif gitu. Negatif berapa? Gitu. Nah, kemudian siapa nanti tim kita yang akan kita kader untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan itu? Kemudian siapa coachnya? Siapa yang akan menjadi peksosnya yang akan mendampingi klien kita ini. Nah ini kita gambarkan seperti ini. Kemudian kita dengan menggambar seperti ini, maka kita tahu peta orang-orang yang ada di sekitar klien kita itu dan dia itu sebagai apa. Gitu ya. Baik, sekarang karena waktunya terbatas, silakan ini kembali ke kelompok 1, 2, 3 membuat peta. Ini bagaimana? Nih, buatlah power map orang-orang di sekitar klien berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap etika sesuai golongan kliennya. Jadi itu berarti anak-anak kelompok 1, kelompok 2 tadi itu balita, ini anak-anak. Nanti itu logikanya dibuat sendiri ya. Jadi misalnya kliennya siapa, orang-orang di sekitarnya yang mempunyai pengaruh itu siapa? Bapak Ibu bisa melihat di materi ya. Tidak harus saya buka di sini kan. Nah, cara menggambarnya begini. Nanti saya mohon gantian ke depan
Ada dua yang memegangi, yang satu menjelaskan. Oh, klien saya balita ini, di sekitarnya ada siapa? Siapa evaluatornya, siapa rekomendernya, siapa approvernya, siapa influencernya, siapa coachnya, siapa yang menjadi pexosnya, siapa, gitu ya. Oke, silakan digambar, kemudian ditentukan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk nanti tingkat penerimaannya itu seperti apa. Kalau balita mungkin orang tuanya ya yang dinilai ya. Tingkat penerimaan dia seperti apa, positif atau negatif. Silakan berkreasi sendiri ya. Kira-kira masalahnya apa, seperti apa, kemudian silakan dibuat formatnya. Ya silakan, tidak usah lama-lama, 10 menit aja. Siapa nanti yang akan menjadi evaluatornya di situ? Kira-kira apa kakaknya, apa adiknya, apa orang tuanya, apa kakek neneknya gitu. Diilustrasikan sendiri saja. Kira-kira siapa? Bapak Ibu bisa melihat di link ya. Jadi tidak meneliti. Silakan seperti semula. Jadi ini balita, anak-anak, remaja, dewasa. Kalau dewasa ini approvalnya kan biasanya dia sendiri ya. Ya. Kalau anak-anak dan balita pasti beda. Mungkin bisa jadi orang tuanya. Remaja sudah mulai meningkat misalnya. Silakan siapa di sini kliennya kira-kira. Ini hanya ilustrasi saja. Pakai inisial apa? Mengambil keputusan sendiri, terus mendominasi. Intinya adalah orang tua yang jenis pola asuhnya otoriter, menguasai forum gitu ya kalau dalam diskusi keluarga. Selanjutnya apa nih? Nomor 2 ya. Ya peranannya, peranannya karena dia itu tipe yang mengambil semua keputusan, maka dia seorang approvers. Dan selanjutnya pada saat pendekatan kunjungan pertama, penilaian yang dilakukan di sini adalah positif 2, berarti masih posisi mendukung. Mengapa? Karena itu pertemuan yang kedua, belum terjadi pertemuan selanjutnya sehingga kami kasih nilai mendukung 2. Nah untuk selanjutnya saya persilakan teman-teman untuk menambahkan. Oh ya, yang bagian pengambilan keputusan kunci
karena tadi kita ketahui karakternya selalu mendominasi, maka pengambilan keputusan orang tua, yaitu ibu kandungnya sendiri. Mungkin itu teman-teman, silakan kalian berikan kepada Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk salut. salut, 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 salut. Oke ya, jadi ini satu saja ya. Bisa jadi kita membuat ini ada beberapa ya, supaya penerapan terhadap prinsip-prinsip etika yang individualisasi tadi itu kita paham setiap orangnya. Oke, berikutnya yang sudah, silakan. Nomor 4. Mana krunya? Memberi dukungan. Diminta dengan hormat teman-teman para berkoalisi. Baik, kami dari kelompok 4 akan memaparkan power map yang kami buat. Jadi kami adalah kasus dewasa dengan inisial Mona A, usia 22 tahun, dengan kasus kekerasan dengan pacar, pekerjaan mahasiswa, status single, belum menikah, gender perempuan. Kami tadi sudah membuat tentang peranan orang sekitarnya. Jadinya ada evaluator, recommender, approvers, influencer, sama coach. Dari power map ini kami mengambil Nona A sendiri, yaitu klien dengan pekerjaan mahasiswi, sebagai peranannya adalah approvers, dengan sosial stylenya ekspresif. Jadinya untuk penerimaannya sendiri, dari semua bagan yang dibuat ini penerimaannya adalah +2. Jadinya dia sangat positif aja ya Pak ya. Jadinya masih di poin +2. Mungkin teman-teman ada tambahan. Kalau untuk koreksi Ada yang nambahkan? nambahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita tambah, silakan. Jadi mungkin karena klien kami adalah seorang mahasiswa, dia banyak tidak terlalu membutuhkan tetap mendamping, hanya dia sudah dengan didukung oleh sosial kulturnya dia, dengan pendidikannya juga, sehingga banyak hal mandiri yang dia bisa putuskan sendiri. Jadi pendamping di sini tetap dibutuhkan untuk misalnya memberikan pilihan-pilihan dan penguatan juga begitu. Oke, baik, kita berikan tepuk salut. Salut. Silakan, tinggal 2. Ya, silakan nomor 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mohon izin kami akan menyampaikan power map khususnya untuk kategori remaja yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini pada kasus pelecehan seksual kepada anak umur 12 tahun atas nama Melati yang bersangkutan sebagai pelajar STTP. Di sini kami memilih dia memiliki social style driver Pak, jadi cukup terbuka dan dia juga dikategorikan sebagai extrovert. Dia memiliki peranan di sini approvers Pak. Jadi memang dia adalah orang yang menerima rekomendasi dan juga menerima apapun yang mungkin diberitahukan kepada dia. Jadi lebih terbuka dan menerima kritikan Pak. Di sini kami menyampaikan coachnya di sini adalah orang tua, khususnya ibu. Kenapa kami tulis di sini ibu garis miring orang tua? Jadi ibu
ibu lebih prefer ke orang tua tapi lebih prefer ke ibu karena pemahaman kami adalah biasanya anak perempuan itu dekat dengan ibunya. Yang berikutnya kader di sini kami memilih adalah Peksos. Lalu pengambil keputusan kunci adalah orang tua. Mungkin teman-teman saya dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Tambah dari timnya. Jadi ya diposisikan sebagai pengambil keputusan ya. Iya. Anaknya. Mengambil keputusannya orang tua Pak. Provos ini kan lebih menerima masukan Pak. Jadi iya menerima masukan karena dia social style-nya driver Pak. Jadi lebih terbuka terhadap masukan. Gimana? Kita tambah. Izin Bapak untuk kasus anak di bawah umur kami pada saat pemeriksaan selalu melakukan pendampingan yaitu Peksos. Kemudian ketika dalam proses pemeriksaan dibutuhkannya adanya rujukan psikologi, keterangan tambahan ketika visum, kami menggandeng psikologi. Terima kasih. Oke, saya mau tanya, ini kenapa yang jadi coachnya ini ibunya bukan Peksos? Kenapa? Karena kalau tadi kami berdiskusi Pak, karena memang ini adalah anak umur 12 tahun dan juga coach ini kan kami merasa bahwa coach adalah orang yang memang betul-betul harus menjadi panutan. Ini pemahaman kami aja Pak, menjadi panutan dari si anak Pak. Untuk itu makanya kami lebih ke di dalam circle-nya. Mungkin kan kalau remaja itu banyak ya circle-nya, atau mungkin temannya, gurunya atau siapanya. Tapi kami di sini memilih lebih ke orang tua atau ibu. Jadi ini kasusnya ini diserahkan ke orang tua ya? Iya Pak. Peksos ya. Baik, kita berikan tepuk salut. Baik, yang terakhir silakan. Kami dari kelompok 2 bertugas menggambar simbol tentang hubungan orang-orang di sekitar klien. Yang dalam hal ini kami anak. Jadi di sini orang yang kami lihat adalah orang tua si anak itu namanya Pak Sugiman. Jadi kasusnya ini adalah si anak ini berkelahi sesama anak. Nah, di sini yang sebagai di nomor 1 ini itu kami melibatkan Peksos dari atau dari P2TP2A yang mana si orang tua ini memiliki social style-nya analitikal dan peranannya sebagai influencer karena dia nanti juga mempengaruhi mempengaruhi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya untuk kader di sini kami Pak RT langsung, dan yang mengambil keputusan kunci adalah orang tua, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak RT. Ada pertanyaan? Ini kalau orang tuanya sebagai influencer, lalu approval-nya siapa? Kira-kira yang bisa ngambil keputusan? Oh, 2 orang. Jadi ibunya. Oh ya. Ya berarti adegan itu Bu Sugiman mungkin di sini jadi pengambil keputusan. Ya seperti itu Pak. Oke. Ya, Baik. terima kasih dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk salut. Baik Bapak Ibu, social time sudah, kemudian power map sudah. Oke, ini sudah. Baik,
Sekarang kita akan mencoba sedikit membahas tentang etika penggunaan teknologi dalam penanganan kasus. Sebenarnya berkaitan dengan ini, Bapak Ibu saya kira sudah sama-sama berpengalaman ya. Karena ini adalah barang yang setiap hari ada di tangan kita. Bahkan tadi juga sudah dibahas oleh Bunda Fani ya. Saya kira secara etik Bapak Ibu juga bisa membayangkan bagaimana menggunakan alat ini secara bijak. Intinya itu saja, sehingga saya mungkin tidak perlu menjelaskan secara detail. Tapi yang paling penting adalah pernah mengalami kesulitan dalam menangani kasus dengan memanfaatkan teknologi. Apakah ada yang pernah merasa kesulitan ketika kita menangani kasus kemudian menggunakan sarana teknologi? Diajak ngomong, dia main HP terus itu. Saya begitu ya. Itu kan juga menjadi satu kendala sehingga komunikasi kita tidak sampai mengambil fokus pikiran klien itu kita tidak bisa mengarahkan itu karena dia asik dengan gadget yang ada di tangannya. Gimana kira-kira ada yang mengalami kesulitan dalam menangani kasus dengan memanfaatkan teknologi atau ketika kita menggunakan teknologi? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita teruskan. Etika penggunaan teknologi dalam penanganan kasus. Yang pertama adalah menginformasikan kepada klien tentang penggunaan teknologi. Jadi kalau misalnya ada sarana yang kita gunakan di dalam penanganan kasus menggunakan teknologi, maka kita harus menjelaskannya kepada mereka. Kemudian membuat informed consent. Nah ini lembar itu kan lembar persetujuan dengan klien itu bahwa ini akan ditangani, bahwa dia setuju, batasan-batasannya apa, itu semua ada di sini. Kemudian memverifikasi identitas dan lokasi klien kita. Jadi ini salah satu fungsinya, ini normatif saja. Kemudian melakukan assessment terkait kemampuan klien dalam mengakses dan menggunakan teknologi dan membantu klien mengidentifikasi metode alternatif lain. Jadi kalau memang mereka itu tidak punya kemampuan yang cukup di dalam menggunakan sarana teknologi, kita harus bisa memberikan solusi alternatif yang lain supaya data-data atau informasi dari klien itu tetap bisa diambil atau dikumpulkan. Kemudian memahami tantangan komunikasi yang akan muncul setelah mencari solusinya. Andaikan ada alternatif kedua, kita coba cari apakah ada tantangan baru yang akan muncul. Kemudian juga perlu kita ingat bahwa ada aturannya, ada undang-undang ITE yang kita harus berhati-hati. Jejak digital kita harus hati-hati, jangan sampai berbicara, berkomunikasi menggunakan bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian menyadari dan menghargai, jadi kita menggunakan kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang mengangkat harkat dan martabat seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari berkomunikasi dengan klien di luar hal pekerjaan. Jadi walaupun dengan menggunakan HP, kalau tidak penting hanya si hello saja, saya kira juga tidak perlu ya. Jadi kita harus bicara dengan kapasitas kita sebagai sebagai pekerja sosial, sebagai pendamping atau sebagai apa ya. Jangan ke hal yang lain. Mencegah klien mengakses akun media sosial. Ini nomor kontak pribadi dengan tidak menerima permintaan kontak ke akun media sosial atau nomor pribadi. Ini juga harus dijaga. Menghindari memposting update status tentang informasi personal. Kalau kita sudah dapat data-data itu, maka jangan sampai kita mengupload atau membuka kepada publik sehingga orang lain bisa mengakses. Karena salah satu prinsip etikanya kan rahasia. Oke. Kemudian klien mungkin dapat menemukan informasi mengenai dirinya apabila pekerja sosial memposting ini bagiannya. Kalau kita sampai memposting, kalau dia tahu itu kemudian dia menjadi tidak percaya. Menginformasikan kepada siapa dan bagaimana klien melaporkan atau feedback atau komplain. Jadi paling tidak kepada kita ya. Jadi kalau ada apa-apa ceritakan saja kepada kami. Selalu menjaga keamanan media komunikasi. Ini penting karena bisa jadi akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab. Menyimpan data klien pada penyimpanan online ini juga penting supaya
supaya tidak ada resiko ketika terjadi alatnya itu misalnya rusak atau bagaimana karena sudah disimpan. Tip tambahan untuk menelepon dan video call klien, cek kondisi sekitar dan pastikan background pantas dan sesuai. Jangan sampai kita berhubungan pakai video tapi kemudian ada background yang tidak sopan, yang tidak baik gitu ya. Lakukan di tempat yang aman dan pastikan tempat klien juga aman dan nyaman. Jangan sampai ada orang sehingga berlalu-lalang sehingga dia bisa mendengar atau menguping gitu ya. Dilarang menghadirkan orang lain, cukup kita saja atau orang tertentu yang memang kita sudah sepakat. Jangan tinggalkan video call atau telepon tanpa pengawasan. Ini penting untuk diingat. Saya kira ini hal-hal normatif yang kita semua sudah paham. Sekarang ada persoalan tentang dilema etik. Jadi kalau maju kena mundur kena gitu ya. Ini yes atau no, ini boleh atau tidak. Kita akan sering dihadapkan pada persoalan seperti ini. Oke, misalnya begini. Kita setuju atau tidak setuju? Korban SK dipandang karena anaknya nakal, centil, suka berpakaian seksi. Solusinya adalah dinikahkan saja. Kenapa tidak setuju? Masih anak-anak. Terus solusinya? Yang paling penting adalah prinsip kita. Jadi salah satu strategi yang terkait yang terakhir itu kan kontekstualisasi. Kontekstualisasi jangan menawarkan solusi. Kamu harus begini, nggak boleh. Ditanyai dulu, penampilanmu keren dong. Supaya dia berpendapat dulu. Tapi menurut kamu amankah? Supaya dia membuat keputusan sendiri. Jadi itu sebenarnya arahnya. Itu arahnya kaitannya dengan etik itu seperti itu. Oke, yang berikutnya, setuju atau tidak setuju? Serang anak terlibat tawuran menggunakan senjata tajam dan melukai siswa dari sekolah lain yang menjadi lawannya. Kepolisian memilih untuk tidak menahan dan mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya. Setuju? Apa alasannya, Bu? Jika dia di bawah umur, kan diberikan orang tua. Jika dia dewasa, bisa ditahan. Kalau orang tua korbannya emosi, apa yang dilakukan? Nanti perang, bukan orang tua. Ya, apa itu istilahnya itu di dalam hukum? Mengembalikan ke posisi semula. Apa? Ya, alasannya adalah restorasi. Oke, terus dilema itu berikutnya, setuju atau tidak setuju? Pendamping harus tidur satu kamar dengan klien, tetapi tidak satu kasur, dan pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci dengan sedikit terbuka, karena dikhawatirkan jika klien tidak ditemani satu kamar maka ia akan melarikan diri. Anak ini mengalami gangguan mental, sering melarikan diri dan melakukan tindakan yang sulit dikontrol. Satu gender enggak, Pak? Dia tidak gender ya? Anggap saja tidak satu gender. Tidak setuju. Solusinya? Jangan di luar kamar. Atau mencari pendamping yang Iya. Jadi saya kalau menangani kasus, misalkan dia perempuan gitu ya, dia perempuan, maka saya bawa istri saya tak suruh meluk dia, saya bertanya, dia meluk, terus dia ngomong gitu. Kadang sama Bunda Aini itu juga begitu, Bunda Aini yang meluk dia, saya yang wawancara, sehingga keluar semua. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai sendirian, misalnya kita beda laki-laki dan perempuan. Oke. Setuju atau tidak setuju? RK 16 tahun, seorang siswa SMA saat ini sedang hamil 5 bulan oleh mantan pacarnya. Saat ini anak sangat sedih dan tertekan oleh kehamilannya. Dia mau mempertahankan kehamilannya, namun tidak ingin kehamilannya diketahui oleh siapapun, bahkan oleh orang tuanya. Anak hanya percaya pada pekerja sosial
anak ingin menggugurkan kandungan dan bunuh diri bila orang tuanya diberitahu oleh pekerja sosial perihal kehamilannya. Peksos memutuskan tetap untuk memberitahu orang tuanya. Apa alasannya? Ada bunuh diri nggak? Orang tahu kok bunuh diri kan dia malu. Ya. Nah, memberitahu kepada orang tuanya, kita harus menjelaskan bahwa kalau ibu tahu ini juga sangat berbahaya karena dia kondisinya seperti itu, dia akan bisa bunuh diri. Jadi seolah-olah ibunya nggak tahu tapi sebenarnya itu harus kita tahu. Ini kan situasi dilema. Oke. Dilema etik adalah kondisi di mana kita harus membuat pilihan atas dua hal bertentangan yang kebenarannya diperdebatkan. Bisa saja karena misalnya konflik antar nilai pribadi dan profesi. Kalau secara profesi boleh kan dok? Dokter laki-laki membuka bajunya anak gadis yang diperiksa secara profesi. Boleh kan? Boleh. Tapi mungkin ada nilai pribadi yang orang nggak mau anaknya dibuka oleh dokter yang bukan. Itu kan sesuatu yang dilema etik yang kita harus bijak sikapinya. Konflik antara dua prinsip etik. Jadi ada prinsip budaya, prinsip agama misalnya begitu ya, atau prinsip individualisasi misalnya dengan prinsip yang lain. Konflik antara dua kemungkinan yang disukai dan tidak disukai, masalah suka dan tidak suka. Konflik antara dua hal yang tidak memuaskan. Konflik antara nilai pribadi dan peran seseorang. Konflik antara kebutuhan bertindak dan kebutuhan untuk refleksi. Jadi yang satu memang harus bergerak, tapi yang satu nanti dulu toh. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu, sehingga itu menjadi dilema. Inilah beberapa kemungkinan dilema yang akan kita hadapi di lapangan. Nah, karena ini mungkin waktunya tidak nutut ya, karena kalau kita bermain peran pasti mungkin persiapannya bisa lebih dari 15 menit, nanti satu tampil 15 menit kali 4 kan nggak nutut waktunya ya. Jadi menurut saya materi ini sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Arif. Ya, kita beri aplaus sekali lagi kepada beliau. Jadi tadi materi yang beliau sampaikan yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip untuk pekerja sosial, kemudian etika bekerja dengan perempuan dan anak, ya. Kemudian yang terakhir tadi tentang dilema etik, ya. Dengan demikian berakhir sudah materi yang terakhir disampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arif atas kesempatan beliau di sini untuk menyampaikan ilmu dan sangat bermanfaat bagi kita. Dan ini adalah bekal kita dalam melaksanakan tugas dan sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Dr. Arif. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa mendapatkan ilmu dan mungkin koordinasi dan diskusi dengan Bapak. Ya. Sekali lagi terima kasih, dan saya selaku moderator dalam 2 hari ini di kegiatan ini mohon maaf lahir batin atas segala mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, dan terima kasih juga atas kerjasama Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Ya, beri aplaus untuk moderator dan yang sudah kita. Terima kasih.